dan Nabi wasilah. Apa itu wasilah? Jannatul wasilah. Di sanalah hanya satu orang yang menempatinya, kata Nabi, dan aku berharap cuma akulah yang mendudukinya. Ternyata jannatul wasilah itu jannatul yang paling tinggi tempatnya, diisi cuma satu orang, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau nanya di mana surga Nabi Muhammad, namanya jannatul wasilah, bukan jannatul firdaus. Jannatul firdaus itu nabi-nabi yang lain, para wali jannatul firdaus, tapi Nabi Muhammad jannatul wasilah. Hari-hari kita mintakan itu, ya, atihil wasilah wal fadilah wa ba'sul maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Kau dapat jemaah yang begini-begini, janganlah tak hafal, jangan disepelekan. Ini besar fadilahnya. Siapa yang ucap macam ini, kata Nabi, mintakan wasilah untuk aku, wajib dapat syafaat aku, kata Rasulullah. Kita selama ini mandang syafaat salawat. Jangan hanya salawat saja, ini juga syafaat Nabi besar. Karena kita mintakan Nabi wasilah, adab berterima kasih dengan Nabi. Adab. Ya. Maka itu tolong jamaah, kalau dapat janganlah ngomong waktu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryabil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, shaimin dan shaimat, insyaallah semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Ya, siang hari ini pada zuhur ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita di bulan yang mulia ini, memasuki hari yang ke 4 ke 5. Ya, baguslah 4. Yang bilang 5 mau cepat selesai. Ya. Dan kemudian pertemuan kita ini untuk melanjutkan tambahan kajian kita kemarin, yakni tentang yaitu fi fadilatil adzan, masih berkaitan dengan keutamaan azan. Mungkin pertemuan besok terakhir masalah azan, ya, pindah bab lain nanti. Ya, tambahan mengenai azan, hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adani futihat abwabus sama wastujibat du'a wa idza waqtul iqamati la turadda da'watuhu. Nabi SAW bersabda, apabila tiba, idza kana tujaa, apabila telah datang waktu azan, futihat abwabus sama, maka dibukalah pintu langit. Jadi ini berkahnya luar biasa. Jadi waktu salat pintu langit terbuka. Pertama apa? Malaikat turun. Ya, azan itu malaikat datang. Bukan hanya manusia yang datang, tapi malaikat diundang juga untuk hadir. Makanya setiap berjamaah hadir malah malaikat. Maka pintu langit dibuka, rahmat Allah turun. Kemudian wastujibat du'a, nah doa-doa diijabah. Ya, doa diijabah oleh Allah SWT. Wa idza kana waqtul iqamati, nah apabila datang waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, takkan ditolak doa-doanya. Jadi doa tidak akan ditolak kalau sudah masuk waktu iqamah. Jadi begini, ya,
Tadi disebutkan bahwasanya doa diijabah waktu ajan. Iqamah doa tidak ditolak. Nah, sebenarnya ini rentang waktu termasuk doa yang diijabah oleh Allah itu antara azan dengan iqamah. Dan ini waktu yang boleh dikatakan waktu yang mahal untuk berdoa, pendek, tidak panjang tuh. Karena rentang waktu azan iqamah itu biasanya 7 menit, paling cepat 5 menit. Ya, paling cepat 5 menit, 7 menit, paling lambat tuh 10 menit. Nah, itu rentang waktu yang pendek, doa tidak ditolak. Hadis ini sejalan dengan hadis dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, riwayat dari Anas bin Malik. Mirip nih hadisnya. Nah, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Tidaklah ditolak doa antara azan dengan, nah itu ketemu kan. Jadi antara azan dengan iqamah jelas doa kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Sunni dan yang lainnya. Bahkan wazada Tirmidzi fi riwayati, Imam Tirmidzi ada menambah dan riwayatnya. Hadisnya sama tadi, tapi untuk Imam Tirmidzi ada tambahan. Nah, tambahannya di samping Nabi menyatakan doa tidak ditolak antara azan dengan iqamah. Nah, kemudian sahabat bertanya dengan Nabi, qalu wa madza taqulu ya Rasulullah? Ya. Wa madza naqulu ya Rasulullah? Apa yang kami mintakan kepada Allah pada waktu itu? Sampai minta pun sahabat tanya dengan Nabi, apa yang terbaik waktu yang singkat itu kita minta kepada Allah? Nah, Nabi jawab, kata Nabi, qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keafiatan dunia dan akhirat. Mudah nih, semuanya insyaallah hafal. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Saya kira jamaah hafal doa ini. Ya. Nah, jadi kenapa Nabi beritahu jamaah sahabatnya minta afiat? Ini keafiatan ini banyak orang itu menyepelekan, seolah-olah afiat datang terus, belum tentu. Tanya orang sakit tuh, dia mau apa? Oh, sakit. Dia kepengen sembuh, mau ibadah. Kenapa sedih? Begitu badannya sakit, tak bisa berbuat apa-apa. Afiat itu beda dengan sehat. Sehat juga bahasa Arab. Afiat itu apa? Badan sehat, ibadahnya bagus. Ada orang badan sehat, tapi ibadahnya tak betul, tidak dikatakan afiat. Nah, jadi badannya sehat, ibadahnya mantap. Itu namanya minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afiyatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta keafiatan dunia dan akhirat. Karena orang sakit tu kepinginnya sembuh, sehat, mau ibadah. Ya, semuanya mintanya begitu. Nah, makanya nikmat afiat ini mahal. Baik mana? Duit banyak, badan sakit. Sebaliknya, duit pas-pasan, badan sehat. Hah? Ini suruh pilih dua di antara satu tadi, bukan tiga. Ini pilihan yang ketiga nampaknya. Ya, badan sehat walaupun duit pas-pasan, insya-Allah masih bisa beraktivitas. Cari rezeki masih dapat, ibadah insya-Allah masih bagus. Tapi duit banyak kalau sakit, apa yang buat? Udah saya tanya di rumah sakit tu, saya besok rumah sakit, apa kau minta sekarang ni? Tak sehat. Kalau duit di bank habis, kau sehat mau tak? Mau. Bukan jadi bukan. Sebenarnya badan sehat tu banyak juga caranya dari Nabi SAW. Di samping doa tadi, ada lagi buat afiat tu apa? Sedekah. Ini orangnya banyak cakap dengan sedekah. Sedekah tu kadang buat afiat. Sedekah itu menghilangkan murka Allah. Yang tadi benci berubah jadi. Makanya
sedekahlah, insya-Allah badan kau sihat, afiat. Ini tak sedekah sama doktor. Sama doktor ikhlas. 2 juta, 3 juta, sampai berapa? Sampai kucing berapa juta? Ada yang sedekah dengan doktor sampai 100 juta. Mau dia. Tapi sedekah fakir miskin 50.000 berapa? Padahal yang 50.000 tadi itulah yang akan menolak bala. Nah, orang miskin ni masuk Ramadan ni Bapak Ibu. Orang miskin masuk Ramadan ni, cuba kasih dia 50.000. Yang selama ini biasanya mak sedekah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dia pernah ingatkan, kenapa 2.000 terus ni? Tak pernah nambah nolnya. Nah, begitu kita kasih dia 50.000, rasanya hati gimana? Berbunganya hati, langsung terbetik di hati. Ya Allah, kata dia, berkahilah rezeki dia. Kata hati itu tak ngomong, itu aras terbuka. Itu menyebabkan balak terangkat, badan sehat. Itulah yang sedekah itu luar biasa. Ya, ini sedekah sama doktor terus. Aduh, doktor suka ya. Kita kan berseruang sakit. Suruh isteri sedekah. Nak apa? Minimal meringankan sakitnya, minimal menghilangkan dosa-dosa itu, suruh sedekah. Tak ada apa lagi dia, Pak Ustaz nak sedekah ni, apa pula? Kata doktor tak lama lagi dah sini. Makin tak lama lagi tu makin banyak sedekah. Jadi hati-hati ya kalau berseorang sakit dia, kuatkan hatinya, berehatlah. InsyaAllah kau sihat. Doktor bilang sampai hari Jumaat ni kata dia. Mungkin doktor mati dulu dari orang. Beri harapan dia, cuma suruh sedekah, nolak bala. Ya, jadi sampai kafiat doa bersedekahlah insya-Allah. Karena saya melihat sedekah ini luar biasa sedekah ini. Ya, nah maklumlah apalagi orang yang bukan pegawai negeri itu. Kalau pegawai negeri sakit ya di jalan. Yang bukan pegawai negeri, kalau sakit apa mau dibuat? Nah, banyak-banyak sedekah, mudah-mudahan sihat. Beraktivitas ya, yang kerja sendiri, yang kerja swasta dan sebagainya, apalagi yang kerja buruh kasar itu ngarahkan badan sehat. Saya juga begitu, badan sehat bisa ngajar. Kalau sakit tak turun lah saya. Ya, itu makanya sehat kembali. Jadi mohon jemaah, ada waktu ijabah Allah antara azan dengan iqamah. Minta afiat, kemudian baru yang lain. Silakan. Ya. Kalau kita berada di Makkah itu banyak waktu ijabah di samping tempat. Tapi kalau ada perjalanan ini tak ada. Waktu ijabahnya waktu salat. Ada lagi waktu ijabah. Kapan itu? Inda nuzul ghaith. Kata Nabi SAW, inda nuzul ghaith. Tatkala turun hujan. Turun hujan, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang perjalanan ada air. Apa tak boleh hari-hari hujan basah? Biarlah tiap hari hujan, berdoalah. Karena hujan itu turun, rahmat Allah turun. Nah, minta kepada Allah. Jangan minta hujan juga, minta rahmat, iman, kebaikan. Kenapa? Malaikat ramai mengantarkan hujan ke bumi. Berkahnya bumi itu. Kalau Nabi Muhammad SAW, kerana di sana itu jarang hujan, Nabi tahu hujan ini berkah luar biasa. Nabi keluar, Nabi tak pakai baju, tapi mahal, dada yang terbuka, tapi pusat ke bawah sampai ke batis tertutup. Langsung Nabi mandi hujan, berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW. Jadi orang Arab menganggap hujan itu mahal. Orang Pontianak hujan itu biasa aja. Ya kan? Saya masih ingat dulu ada sepupu dia itu kawin sama orang Mekah. Anaknya masih kecil-kecil dibawa ke sini. Begitu hujan semuanya turun. Dari suami isteri tak turun. Anak-anaknya semua bawa turun mandi. Orang Pontianak pandai-pandai kenapa dia turun tak pernah mandi ke? Saya bilang ini bagi dia hujan ni mahal. Kita jawab Pontianak tanya dengan hujan. Ya, nah, kalau kita tahu hujan itu tidaklah turun hujan kecuali telah diketahui oleh Allah sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pakai pawang hujan, tak betul? Ya, jangan pakai pawang hujan. Ini musim hujan banjir ni kan.
Yang kemarin banjir, membawa apa banjir? Hujan tak berhenti, panggil bau hujan. Tak mampu kan dia. Jadi bau hujan tu tak ada ya. Mohon maaf lah ni, bohong lah tu cerita. Kalau ada acara doa sama Allah minta kebaikan, Allah lebih tentu saja. Hujan tak bisa kita mangkal, tak bisa kita tahan. Contohnya gini, orang Sungai Jawi ngajarkan kahwinan pakai bau hujan. Hujan dibuang ke Kota Baru. Orang Kota Baru tu pun ada juga kahwin anaknya dibuang ke Imam Bonjol. Imam Bonjol pun banyak hajatan dibuang ke Siantan. Orang Siantan buang ke Sungai Jawi. Ada logik kan tak masuk lah tu. Main buang-buang yang hujan. Pada satu hujan satu malaikat yang mengantar. Itu guru saya dapat riwayat sebuah hadis, satu hujan yang turun, satu malaikat yang mengantar ke bumi. Makanya kita menganggap hujan itu mahal, bukannya murah. Kalau sampai hujan tak turun, kumpul lah kita ni. Salat istisna. Syaratnya apa? Diumumkan pemerintah puasa 3 hari, yang maksiat bertobat. Begitu aturannya istisna. Punya aturan baru boleh turun ke lapangan. Masya Allah. Kenapa? Ngaku diri banyak salah. Hujan tak turun tu mungkin kerana dosa kita. Alhamdulillah hujan masih sering turun. Ya, mudah-mudahan membawa rahmah. Kita tak mau hujan membawa azab. Ya wa'iyadzubillah. Ya, itu hadis yang pertama mengenai doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dengan iqamah. Nah, kemudian hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adhan falam yaqul mithla ma qala al muadzin. Siapa yang mendengar azan dan dia tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, artinya azan dikumandangkan, dia diam saja. Dia tidak mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Apalagi ngomong. Ini ada ni. Udahlah tak jawab, ngomong pula lagi. Nah, fa innahu yumna'u minas sujud yaumil qiyamah idza sajada al muadzinun. Maka sesungguhnya ia terhalang untuk sujud di hari kiamat tatkala para muadzin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu orang bisa sujud kepada Allah di hari kiamat itu sujud penghormatan, bukan sujud salat. Sujud terima kasih kepada Allah di hari penghisapan, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali sujud di hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ini ada penghargaan sedikit. Kan pernah kita dengar tu waktu Maulid. Pada mahsyar yang luar biasa, matahari didekatkan, keringat bercucuran, mata kaki tenggelam dengan keringat, semuanya terasa tersisa menjerit, ya Allah beri aku istirahat walaupun di neraka jahanam. Betapa susahnya hari itu. Mereka datang kepada Nabi Adam, minta sama Allah cepatkan sidang amal. Kau manusia pertama, kau Safiullah, pilihan Allah. Adam bilang, masih nafsi, aku ada salah. Kenapa? Makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Datanglah kepada Nuh, kata Adam bilang, datang Nuh, nafsi-nafsi, aku ada salah. Aku mendoakan semua orang kafir dengan saya. Datanglah kepada Ibrahim, Ibrahim bilang, aku ada salah, mohon maaf. Datanglah kepada Muhammad. Nabi Muhammad begitu didatangi umat waktu itu, dia bersujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Itulah sujud yang direstui oleh Allah. Sujudnya kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa sebab Nabi bersujud? Karena Nabi tak ada salah. Nabi Adam ada salah, Nabi Nuh ada salah, Nabi Ibrahim ada salah, Nabi Isa ada salah. Ulul azmi ini masih cacat. Yang tak cacat bersih steril Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sujud, lama sujud, Nabi memuji dengan pujian yang tak pernah disebutkan di dunia. Hebat pujian Nabi, begitu panjang. Setelah itu Allah letak irfa' ra'sak sal tu'ta, angkat kepala ya Muhammad, minta aku kasih, kata Allah. Itu sujud yang pertama. Kemudian siapa? Yang kedua, muadzin. Muadzin diberi restu untuk sujud kepada Allah. Kenapa? Dia menyuruh Allah ke jalan Allah untuk ibadah kepada Allah SWT. Kita juga begitu. Bagaimana supaya kita dapat sujud juga? Jangan diam tatkala azan dikumandangkan. Apalagi ngomong. Maka ucapkanlah sebagaimana muadzin mengucapkan. Waktu Allahu Akbar, ucapkan sama. Apalagi asyhadu an la ilaha illallah dua kali, ucapkan seperti itu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan 2 kali seperti itu. Hayya 'alas salah, maka jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawab la haula wala. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semua itu dijawab. Kemudian setelah itu salawatlah kepada aku, kata Rasulullah. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian mintakan aku wasilah, wajibkan syafaat. Kau pasti dapat syafaat. Minta wasilah mana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati Muhammadinil wasilah. Minta dan ambil wasilah. Apa itu wasilah? Jannatul wasilah. Di sanalah hanya satu orang yang menempatinya, kata Nabi, dan aku berharap cuma akulah yang mendudukinya. Ternyata jannatul wasilah itu jannatul yang paling tinggi tempatnya, diisi cuma satu orang, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau nanya di mana surga Nabi Muhammad, namanya jannatul wasilah, bukan jannatul firdaus. Jannatul firdaus itu nabi-nabi yang lain, para wali jannatul firdaus, tapi Nabi Muhammad jannatul wasilah. Hari-hari kita mintakan tu, ya, ati apa? Atihil wasilah wal fadilah wa ba'sul maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Kau dapat jemaah yang begini-begini, janganlah tak hafal, jangan disepelekan. Ini besar fadilahnya. Siapa yang ucap macam ini, kata Nabi, mintakan wasilah untuk aku, wajib dapat syafaat aku, kata Rasulullah. Kita selama ini mandang syafaat salawat. Jangan hanya salawat saja, ini juga syafaat Nabi besar. Karena kita mintakan Nabi wasilah, adab berterima kasih dengan Nabi. Adab. Ya. Maka itu tolong jamaah, kalau dapat janganlah ngomong waktu kecuali penting sekali. Kalau penting sekali boleh. Wudu juga begitu. Ini wudu sambil ngomong, bercanda. Kita udah masuk ibadah. Kita masuk ibadah. Nah, Sayyid Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, seorang sufi di Mesir. Yang muridnya yang terkenal ngarang kitabnya banyak. Kitab Al-Mizan, Anwarul Qudsiyah, itu dikarang oleh Abdul Wahab Sya'rani. Allah Syarani itu bukan sembarang wali Allah, wali tingkat tinggi. Zaman dia termasuk Ghaus. Nah, dari mana ketahuan derajatnya tinggi? Waktu dia berkata begini, kalaulah semua manusia ini lari daripada aku, alias tak suka lah, terbetik sedikit hatiku tak senang, aku bukan orang Islam. Artinya makhluk tak ada pengaruh di hati. Mau dibenci, mau dipuji, tak ada sekali. Yang ada hanya Allah saja bersama dirinya. Itu kalau mau tahu makam tu gitu. Ucapan tu dapat tahu makam dia sempurna, insya-Allah, kedudukan kewalian. Nah, dia punya gurunya namanya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ni bukan ulama. Tahu marbot masjid. Jadi Al-Khawas itu marbot masjid, bersih-bersihkan, tinggal dalam pelataran masjid, ada rumah kecil tinggal di situ. Tapi muridnya ulama besar, Abdul Wahab Sya'rani. Mohon maaf, tidak bisa baca Al-Quran. Bingung kan? Macam mana itu? Dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia orang Arab, berarti bacanya fasih. Dia pakai hafal sebenarnya, macam Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Muhammad bisa baca tak? Jangan nyepelekan orang tak bisa baca. Boleh jadi dia kuat hafalannya. Ya, kuat hafalannya. Nabi Muhammad tak bisa baca, kenapa? Mukjizat. Berarti Al-Quran mukjizat. Kalau Nabi Muhammad ahli sastra, ahli membaca, nanti orang Arab bilang boleh jadi itu buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tak bisa baca, tak bisa nulis. Kok bisa keluar kalimat yang begitu indah? Jadi tolong jemaah, orang tak bisa baca pun jangan disepelekan. Ya. Nah, yang penting dia hafal. Ada yang pakai hafal, tapi hurufnya pas. Tak masalah, kayak dengar gitu, tak masalah. Tapi yang terbaik,
menghafal dan bisa membaca, kenal guru itu yang terbaik. Nah, Syekh Ali Al-Khawas itu guru aku, dia bilang kalau aku berada di masjid, ya, di masjid Amr bin As di Mesir itu, masuk waktu salat, kumandang azan diduduk tersimpu begini sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Di situ aku melihat dia punya badan bergetar. Itu kalimat merasuk di hati. Nah, makanya jemaah kalau khusyuk dengan azan, iman bisa bertambah. Apalagi yang bacanya bagus, ya, yang bacanya bagus, ikhlas lagi. Oh, masya Allah, masuk hati. Ya, masuk ya, masuk ke hati. Kuncinya orang itu imannya kuat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa sujud nanti di hari kiamat. Ya, syaratnya apa tadi? Jawab adzan sebagaimana adzan muadzin. Nah, kemudian materi. Nah, ulama mengambil pendapat, ya, seperti Imam Nawawi berkata. Kata Imam Nawawi, idza sami'al muadzin awil muqim wa huwa yusalli lam yujibhu fi shalah. Apabila orang mendengar muadzin mengumandangkan adzan atau dia orang yang mukim sedangkan dia sedang salat, jangan dijawab. Ya, jangan dijawab adzan. Kenapa? Salat tu wajib juga karena menghadap Allah. Menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Maka dahulukan yang wajib. Tapi apabila telah selesai, idza sallama minha ajabahu. Kalau sudah selesai salam, boleh jawab. Yang tadi sudah lewat, jawab semuanya. Dari Allah Akbar sampai terakhir, boleh jawab. Sunnah. Ya, sunnah. Nah, begitu juga sebagaimana orang yang tak salat, sebagaimana itu sama. Kemudian, apabila dia jawab dalam salat, hukumnya gimana? Nah, ulama bilang makruh, tidak batal. Kalau kita ke salat, ada azan, jawab Allah Allah. Zikir juga akan ingat kepada Allah. Makruh. Makruh tak pakai hidayah. Nah, kalau dikerjakan apa? Tidak berdosa, tidak tercela. Apabila ditinggalkan mendapat lebih baik tinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Nah, kemudian salat tak batal, ya. Wa hakadha idza sami'ahu wa huwa fil khala'. Demikian juga apabila dia dengar adzan lagi di kamar kecil, buang hajat. Walaupun lagi temenung. Buang hajat temenung, kotoran belum keluar, makruh. Apalagi kotoran keluar, jawab adzan, lebih kuat lagi makruh. Dengan tengah hak. Lebih baik jangan dijawab. Tapi sudah terlanjur nih, lisan ini bergerak. Spontanitas, istighfar mati. Ya, istighfar dalam karena tempat itu tidak layak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pakai cincin. Cincin Nabi itu terukir Muhammadur Rasulullah. Setiap mau masuk kamar kecil buang hajat, Nabi lepaskan dulu. Masuk kamar kecil, Nabi buang hajat. Keluar, ambil lagi pakai. Itu Nabi. Sekarang ya hilang cincin, insyaallah. Ya, kalau kita insyaallah hilang cincin. Ya. Nah, jadi tak boleh menjawab, tinggalkan saja. Tapi fa idza kharaja ajabahu. Apabila telah keluar dari kamar kecil, jawablah. Jawab. Yang tadi ketinggalan semua jawab, bisa sunnah. Nah, sekarang fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an. Apabila membaca Al-Qur'an, ayusabbihu atau membaca tasbih, atau yaqra'u haditsan atau membaca hadis, atau ilman akhar atau ilmu-ilmu yang lain, atau ghaira dzalik atau yang lainnya, fa innahu yaqta'u jami'u hadza. Tinggalkan semua itu, putuskan. Jadi dapat jamaah tak paham. Baca Al-Quran baik dulu. Baca hadis, bertasbih, tapi dikumandangkan azan itu semua ditinggalkan. Yang baik saja kau ditinggalkan. Hak menjawab lebih besar daripada kau berzikir, daripada kau membaca Al-Quran. Makanya saya ada mengajar taklim di sebuah masjid, apalagi Ramadan ya. Di sebuah masjid saya mengajar taklim antara maghrib sampai isya. Masjidnya tak perlu saya sebutkan. Ya, ini namanya kode etik. Nanti pengurus masjid tersinggung.
Cuma salah satu saja jamaahnya itu. Waktu saya mengajar itu, jamaah menyimak, di belakang duduk baca Quran. Kalau biasa baca ni, lancar pula tu baca tu. Ya. Saya bilang, dia nyangka dia sudah benar, padahal keliru besar. Keliru besar. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Ya, kecuali Al-Fatihah dalam saat wajib sunnah. Sedangkan kajian ilmu hukumnya dia mendahulukan membaca Al-Quran dan mengabaikan pengajian. Kalau ingin baca Al-Quran supaya tidak kurang sopan, lebih baik baca di rumah. Ini orang ada kajian, duduk di belakang baca Al-Quran. Nah, ini orang tak faham. Disangka dia bahkan maaf, dia makruh hukumnya membaca Al-Quran tatkala ada kajian ilmu. Ini maaf, kadang-kadang kita ni tak selalu ilmu ini, duduklah sebentar. Saya tu kadang-kadang kalau tak ada urusan jamaah tabligh tu cuma baca hadis, ya duduklah, hormati dia. Dia baca hadis Nabi Muhammad SAW, bukan baca yang lain. Nah, kalau tak ada urusan dia tinggalkan. Saya duduk, kalau tak ada urusan saya tinggalkan. Apalagi kajian ilmu, duduk 1 saat saja ini Masya Allah lebih baik daripada besuk 1000 orang sakit. 1 orang sakit kita besuk itu didoakan 70.000 malaikat. Masuk Ramadan kali 70 lagi. Tak kuat kalkulator menghitung. Kalkulator tak cukup angka ini. Dia makanya kaji ilmu ni mahal, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang hadir ini. Ramadan berpuasa, kaji ilmu lagi. Ini ladang amal yang kita buat di bulan yang mulia ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita lihat hasil nanti di hari kiamat. Ya amin ya rabbal alamin. Ya. Segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad